Selamat sore, Shalom. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online kaum wanita Unike di GKA Immanuel pada saat ini. Tiba saatnya kita datang di hadirat Tuhan, menyatukan hati kita dengan saat teduh. Pertolongan yang dari Tuhan Yesus kiranya senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Dasar firman Tuhan pada saat ini saya ambil dari Matius 22 ayat 37 dan 38. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah melimpahkan berkat-berkat-Nya atas hidup kita dengan memuji Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan Yesus sudah menyertai dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau juga memberi kesempatan kepada kami untuk datang kepadamu, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau sucikan
Dan Engkau layakkan ya Tuhan hidup kami ini di hadapan-Mu. Bapa, kami serahkan juga para kaum wanita di GKA Immanuel. Biarlah Engkau senantiasa melawat setiap pribadi. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, Engkau senantiasa menolong, memberkati yang saat ini lemah tubuh atau yang sedang sakit. Kiranya Tuhan, berilah kekuatan kesehatan yang baik. Biarlah dengan kesembuhan yang dari-Mu saja, nama-Mu boleh dipermuliakan. Bapa yang baik, kami serahkan juga Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan urapi dengan urapan Roh-Mu yang kudus. Biarlah apa yang disampaikan berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, biarlah dengan firman-Mu ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang percaya menerima Engkau sebagai Juru Selamat satu-satunya. Tuhan, demikian seru permohonan kami serahkan ya Bapa ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Dan kami saat ini ya Tuhan, bersedia menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sebagai orang Kristen harus saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti kasih Bapa kepada kita yang begitu besar sampai rela mati di kayu salib hanya untuk dosa dan kesalahan kita. Mari kita memuji nama-Nya dengan kasih pasti lemah lembut. Pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita boleh bersama-sama kembali bersekutu. Mari kita menyiapkan hati kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau yang memimpin kami sehingga kami ada sampai hari ini. Hari ini merupakan minggu yang pertama, Jumat yang pertama di bulan Desember. Kami memasuki masa-masa mengingat di mana Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan menyatakan diri lahir sebagai manusia, Allah anak dengan tujuan menyelamatkan kami, mati di atas kayu salib, bangkit dan menawarkan, memberikan kepada kami keselamatan kekal. Hari ini biarlah kami boleh kembali merenungkan kasih-Mu. Kami menyerahkan waktu yang akan kami lalui dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, hari ini kita mau belajar tentang kasih yang sejati.
Ayat yang diberikan kepada saya adalah Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Mari kita membacanya, Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Saya ulangi sekali lagi. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Perkataan ini merupakan bagian pernyataan yang Simon Petrus ucapkan kepada Tuhan Yesus. Tetapi tentu saja dengan ayat ini kita nggak tahu latar belakangnya. Mari kita membaca saja Lukas pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Ini firman Tuhan yang merupakan latar belakang dari perkataan Simon. Ibu-ibu sekalian, apa yang kita harapkan setelah sepanjang hari kita bekerja? Atau sepanjang hari kita melakukan kegiatan yang kita rasa sudah menguras habis tenaga kita, melelahkan kita. Saya yakin sekali setiap kita pasti akan mengatakan, "Saya mau istirahat." Ibu-ibu sekalian, bukankah hal ini juga sering yang menjadi masalah di dalam keluarga, bukan? Ketika suami pulang kerja, dalam keadaan capek, lelah, lalu ibu-ibu juga dalam seharian berurusan dengan pekerjaan rumah tangga juga capek. Ketika melihat suami pulang, mengharapkan, ya ibu-ibu mengharapkan suami dapat membantu. Lalu ketika dia masuk, langsung ibu-ibu suruh dia melakukan sesuatu. Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira bagaimana respon dari suami? Ya mungkin saja suami itu akan membantu, suami yang baik membantu dengan senang membantu istrinya. Tetapi kadang-kadang di dalam kelelahan bisa saja bukan? Suami itu bisa mengomel, menggerutu, atau mengatakan saya ini udah capek seharian bekerja. Lalu kita merasa kita juga bekerja seharian, kita bisa dengan emosi,
kita bisa merespon, bukan? Merespon, saya juga capek seharian bekerja. Lalu dengan jawaban-jawaban yang mungkin tidak enak, itu timbul pertengkaran. Ibu-ibu, tentu itu bisa terjadi, bukan? Dan mungkin juga kita alami. Mengapa? Karena ketika seseorang yang kecapean bekerja seharian, dia pinginnya adalah pulang ke rumah bisa istirahat. Tentu sangat menjengkelkan, tidak mengenakan ketika disuruh melakukan sesuatu. Tentu ketika disuruh melakukan sesuatu dalam keadaan capek, kita akan ogah, bukan? Keadaan ini juga yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Firman Tuhan yang kita baca menceritakan waktu itu Tuhan Yesus berdiri di Danau Genesaret, dan ketika orang banyak mengerumuni dia, Tuhan Yesus mencari tempat untuk mengajar yang strategis. Ketika itu pagi datang, lalu ada 2 perahu yang mendekati pantai. Mengapa? Karena nelayan-nelayan itu sudah selesai sepanjang hari mereka menjala ikan di laut, di Danau Genesaret maksudnya. Lalu mereka udah berhenti, mereka turun, mereka membersihkan jala mereka. Tuhan Yesus melihat perahu ini tempat yang lebih tinggi, bukan? Lalu dia naik ke atasnya dan mulai mengajar. Dan bukan kebetulan, perahu yang dipilih adalah perahu Simon. Dia mengajar di sana, lalu dia menyuruh menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Supaya apa? Supaya ada jarak dengan orang-orang yang mendengar. Dan tentu saja ini merupakan teknik Tuhan Yesus. Supaya dia sendiri di atas perahu bisa mengajar dengan baik dan menarik perhatian orang-orang yang ada. Dikatakan setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, maka ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ingat ibu-ibu, waktu itu dikatakan mereka baru pulang dari danau, dari sepanjang malam menjala ikan. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon, pergi kembali untuk menjala ikan. Bukankah Simon dan teman-temannya itu udah dalam keadaan capek, pulang sebenarnya mereka mau istirahat. Tetapi karena Tuhan Yesus menggunakan kapal mereka untuk mengajar, maka mungkin saja mereka itu bertahan di sana. Lalu sekarang Tuhan Yesus malah menyuruh mereka untuk kembali lagi berlayar. Karena itu boleh dikatakan dalam ayat 5, Simon Petrus mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Saya rasa mungkin ya, itu merupakan sebuah ungkapan kekesalan daripada Simon. Jadi dari ayat ini kita tahu bukan saja Simon itu bekerja keras sepanjang malam, tetapi kekesalan lebih lagi ditambah dengan tidak mendapatkan apa-apa. Bayangkan, Simon udah kesal, kerja lelah sepanjang malam, tidak mendapatkan apa-apa, harus tunggu Tuhan Yesus mengajar. Selesai ini Tuhan Yesus malah menyuruh dia kembali lagi bekerja. Tetapi, di sini dikatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya,
Bohot katanya. Tidak berdaya apa-apa. Karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ada sedikit kesan, sepertinya Petrus ini merasa kesal. Ditambah lagi, mari kita bayangkan, latar belakang Tuhan Yesus itu adalah seorang tukang kayu. Petrus ini adalah seorang nelayan. Coba bandingkan saja. Ya, bandingkan saja. Berarti tentang ikan, tentang danau, tentang kapal, tentang kapan mencari ikan, menangkap ikan yang paling tepat waktunya, tentu Petrus lebih tahu, bukan? Tuhan Yesus kan berkelut dengan hal-hal yang menyangkut dengan kayu. Dia bukan seorang ahli dalam menangkap ikan. Saya bisa membayangkan hal ini. Karena memang kadang-kadang kita merasa diri kita ahli di dalam sesuatu, kita tahu di dalam sesuatu. Lalu diajarkan oleh orang-orang yang tidak tahu. Sehingga semuanya bisa berantakan, bukan? Itu yang kita rasa. Itulah perasaan Petrus pada saat itu. Dia mengatakan, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan melakukannya. Dan pada saat dia melakukan itu, ketika dia taat, tidak ada yang mustahil bagi Allah, bukan? Secara manusia tidak mungkin ada ikan pada siang hari. Tidak ada. Tidak mungkin ada ikan yang bisa didapatkan. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 kita melihat bahwa tangkapan mereka itu begitu luar biasa. Dikatakan bahwa sampai jalannya hampir terkoyak, perahunya diisi oleh ikan-ikan sampai hampir tenggelam. Ini di luar daripada kemampuan perhitungan manusia. Ini adalah sesuatu mujizat. Ini adalah sesuatu yang besar. Mengapa? Karena Allah. Karena itu ketika Petrus melihat hal itu di dalam ayat 8 dikatakan, Petrus langsung sadar bahwa apa yang terjadi itu merupakan mujizat yang luar biasa. Petrus semakin sadar lagi bahwa guru yang dia panggil itu bukanlah manusia biasa. Kita lihat perbedaan ketika Petrus memanggil Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyuruh dia bertolak, maka di ayat yang kelima Simon menjawab guru. Tetapi di dalam ayat yang ke-8 setelah melihat hasilnya, maka Simon Petrus tersungkur dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan. Itu menunjukkan kesadaran dari Simon Petrus. Ketika dia memanggil Tuhan kepada Yesus, maka Petrus itu menyadari bahwa ini adalah sesuatu pribadi yang lain. Bahkan kalau kita melihat Petrus di dalam pemahamannya bukan hanya melihat Tuhan itu sebagai manusia yang lain. Lebih hebat daripada manusia yang lain. Manusia super, bukan itu. Mengapa? Karena dikatakan dia langsung tersungkur, dia datang memanggil Tuhan dan mengakuinya bahwa aku ini seorang berdosa. Mungkin bagi kita pada saat ini ya hal yang biasa. Tetapi ingat orang-orang Yahudi itu di dalam pengajaran mereka, teologi mereka jelas sekali mereka tidak menyembah
kepada manusia. Jelas sekali mereka mengaku dosa itu hanya kepada Allah saja, bukan? Karena itu, ini menunjukkan bahwa Petrus sadar dengan siapa dia menyembah. Dia mengatakan, Tuhan, Engkau begitu kudus, sedangkan aku ini manusia yang najis. Ini merupakan rasa takjub yang dia nyatakan di hadapan Tuhan Yesus. Dia merasakan dirinya tidak layak. Dan tentu saja saya kira berkaitan dengan perasaan, prasangka dia sebelumnya. Kekesalan hatinya. Respon dia yang sebenarnya merasa tidak perlu. Tetapi seseorang yang menyadari akan kelemahannya merupakan seseorang yang tahu dia harus berubah, bukan? Demikian juga dengan Petrus. Ketika dia menyadari kesalahannya, kelemahannya, dia tidak berdaya, dia manusia berdosa, najis. Maka pada saat itu juga Allah menyatakan kasih-Nya, bukan? Allah mengatakan kepada Simon, di ayat yang ke-9, yang ke-10 dikatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Simon menyadari kelemahannya, manusia berdosa, manusia najis. Ketika Simon menyadari siapa yang ada di hadapannya adalah Tuhan yang kudus, yang suci. Tuhan Yesus bukan hanya menyatakan mengampuni Simon saja. Tetapi dia malah mau menggunakan Simon. Dia mengatakan kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan hanya kasih yang menerima kita. Kasih Tuhan bukan hanya kasih yang menyelamatkan kita. Kasih Tuhan bahkan merupakan kasih yang memberikan kesempatan kita untuk berkarya bagi Dia. Ketika dalam masa-masa Natal ini, kita memperingati, mempersiapkan hati kita mengingat Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia ini. Hal itu juga mengingatkan kepada kita akan kasih Tuhan. Allah sendiri yang mengorbankan dirinya lahir ke dunia ini. Allah yang datang mencari manusia berdosa. Dia begitu mengasihi kita. Walaupun kita tidak ada apa-apanya. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan. Dia menyatakan kasih-Nya mati di atas kayu salib. Dia menyatakan dirinya kepada kita. Dan Tuhan Yesus rela meninggalkan kemuliaannya untuk lahir di kandang yang hina. Tuhan Yesus ingin membawa kita kembali. Seperti Dia secara khusus mencari Simon Petrus. Dia secara khusus mendekati Simon Petrus. Secara khusus menyatakan kasih-Nya kepada Simon Petrus. Ketika Simon menyadari kelemahannya, Tuhan Yesus malah memberikan dia kepercayaan.
melayani dia, menjadi penjala manusia. Ibu-ibu, kita ini tidak lebih baik dari Simon, bukan? Kita ini juga orang-orang yang berdosa. Kita ini juga orang-orang yang selalu, boleh dikatakan, mengecewakan Tuhan, bukan? Ada perintah Tuhan untuk kita lakukan. Tapi kadang-kadang dengan kepintaran kita merasa, tidak, saya mau melakukan apa yang kita inginkan. Padahal apa yang Tuhan perintahkan itu merupakan wujud kasih bagi kita. Walaupun kadang-kadang itu melelahkan, membuat kita kesal dan lain sebagainya. Tapi yakinlah Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Lalu ketika kita merasakan kasih Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan mengatakan kepada Simon, dia akan menjadi penjala manusia. Dengan kata lain, dia yang sudah merasakan kasih, harus memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena itu demikian juga dengan kita, ibu-ibu. Kita yang sudah merasakan kasih Tuhan Yesus, di dalam masa-masa penantian, masa-masa mengingat Tuhan Yesus yang sudah lahir, maka seharusnya kita juga menjadi penjala manusia, mengabarkan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang sekeliling kita. Apabila Anda benar-benar merasakan kasih Tuhan Yesus, yang mengampuni engkau, yang memberkati engkau, membawa engkau, dan mempercayakan engkau tugas melayani, maka engkau harus melakukannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati setiap kami. Engkau yang sudah mengingatkan kami siapakah diri kami. Engkau dengan lembut, dengan kasih-Mu menyatakan kepada kami bahwa kami ini manusia berdosa. Namun Tuhan, Engkau rela untuk menebus kami, membawa kami datang ke hadapan-Mu. Bahkan Engkau memulihkan kami, mempercayakan kami untuk menjadi alat-Mu, mengabarkan kasih setia-Mu kepada dunia ini. Engkau yang menolong kami di dalam bulan-bulan ini secara khusus. Di dalam bulan-bulan Natal, kami boleh menyatakan kasih ini kepada orang sekeliling kami. Tuhan, biarlah kepercayaan-Mu ini boleh kami lakukan. Khususnya di dalam lingkup kami sendiri. Dalam keluarga, dengan teman-teman kami. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, berkati setiap kami. Beri kemampuan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Pengumuman untuk kaum wanita pada tanggal 18 Desember memperingati Natal dengan tema Natal di Mata Wanita. Pengkhotbah Evangelis Liju, MC Ibu Priscilla. Pengumuman tanggal 6 Desember memperingati Advent kedua, ibadah umum dengan perjamuan kudus. Roti dan anggur dapat mengambil di gereja atau ikut ibadah onsite pada pukul 7 pagi. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima
boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebaktian kaum wanita pada saat ini kita akhiri dengan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berilah hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, beri kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepas